Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari praktikum teknik sampling dengan judul Pengenalan Alat Sampling Lingkungan, di mana dosen pengampu pada mata kuliah teknik sampling yaitu Ibu Kuntari, SSI MSc. Sebelum itu, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Diva Safinaza Sutandi, kemudian ada saya, Fairul Safidatunuha, ada Arifah Gina Azmi, Muhammad Rifki Aliuddin, Puput Fitri Rohayani, Sarah Taskira, dan Muhammad Eriko Aziz. Tujuan praktikum pada kali ini adalah mempraktikkan penggunaan peralatan pengambilan sampel air, tanah, dan udara serta alat ukur parameter lapangan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu water sampler, impinger, HVAS, pH meter, GPS, flow meter, DHL meter, DO meter, dan sonar. Sedangkan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu sampel air, buffer 4, 7, dan 10. Selanjutnya yaitu ada prosedur, di mana yang pertama, penjelasan instruktur diperhatikan dengan seksama. Kemudian dipraktikkan cara penggunaan alat pengambilan sampel air, tanah, dan udara. Dipraktikkan juga cara penggunaan alat ukur sampel lapangan, dan dilakukan pengisian lembar kerja sesuai dengan penjelasan dari instruktur. Alat pengambil sampel air yang pertama yaitu alat pengambil contoh air sederhana, fungsinya untuk mengambil contoh air permukaan yang dangkal. Yang kedua, alat pengambil contoh air atau botol biasa, berfungsi untuk mengambil contoh air permukaan yang dangkal secara langsung. Yang ketiga, point sampler vertikal, yang berfungsi sebagai alat pengambil sampel air pada kedalaman tertentu pada badan perairan yang relatif dalam. Yang keempat yaitu point sampler horizontal, yang berfungsi sebagai alat mengambil sampel air pada kedalaman tertentu pada badan perairan yang relatif dalam. Kemudian yang kelima, botol Winkler, yang berfungsi sebagai alat untuk mengambil air untuk pengukuran BOD. Berikut merupakan alat ukur parameter lapangan. Yang pertama, diometer, fungsinya itu untuk mengukur oksigen terlarut. Yang kedua itu pH meter, berfungsi untuk mengukur pH air. Yang ketiga, termometer, berfungsi untuk mengukur suhu. 4. GPS, berfungsi untuk menentukan posisi atau titik pengambilan sampel. 5. Current meter, berfungsi untuk mengukur arus air. 6. Conductivity, berfungsi untuk mengukur daya hantar listrik air. 1. HVAS atau High Volume Air Sampler, yang berfungsi untuk mengambil sampel partikulat udara. 2. Impinger, untuk mengambil sampel berupa gas dengan menggunakan larutan penjerap. 3. Gas sampling bulb, untuk mengambil sampel dalam bentuk gas. Ukur parameter lapangan udara. Yang pertama, hygrometer, berfungsi untuk mengukur kelembaban udara dan suhu udara. Yang kedua, anemometer, berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Yang ketiga, windshock, untuk mengetahui arah angin. Yang keempat, barometer, untuk mengetahui tekanan udara. Kemudian alat pengambilan sampel tanah. Yang pertama itu ada bor tanah, berfungsi untuk mengambil tanah dengan kedalaman tertentu. Kemudian yang kedua ada soil auger, fungsinya hampir sama dengan bor tanah, yaitu untuk mengambil tanah dengan kedalaman tertentu. Kemudian yang ketiga ada ember plastik, berfungsi untuk mengkompositkan sampel tanah dari berbagai titik. Kemudian yang keempat ada skop, berfungsi untuk mengambil sampel tanah komposit. Kemudian yang kelima ada ring sampler, berfungsi untuk mengambil sampel tanah utuh untuk tujuan penentuan parameter fisik tanah. Kemudian yang keenam ada pengaduk kayu, berfungsi untuk menghomogenkan sampel. Kemudian yang ketujuh ada cangkul, berfungsi untuk membersihkan rumput atau serasah dari permukaan tanah.
Berikut kesimpulan dari presentasi kami, yaitu yang pertama, dalam penggunaan alat-alat sampling lingkungan dapat melaksanakan analisis manajemen risiko. Yang kedua, dalam penerapannya, mahasiswa telah mengenal nama alat, bentuk, fungsi, cara penggunaan, serta perawatan alat sampling lingkungan. Yang ketiga, dalam penggunaan alat-alat sampling lingkungan harus dengan standar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.